Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini masih tentang pembahasan tentang RIP. Sekarang kita masuk ke Cisco. Biar bisa disimpan, kita harus login dulu ke Cisco-nya, ke email kita. Karena kalau kita pakai GUES login, penyimpanannya terbatas. Nah, ini udah masuk. Sekarang kita masih hampir sama seperti yang kemarin, tapi kemarin karena banyak yang masih belum bisa, saya akan mengulang beberapa tapi lebih detail lagi ya. Nah, yang pertama di sini sebenarnya ada dua cara. Kita bisa pakai manual, kita juga bisa pakai CLI atau pakai command. Yang pertama kita ambil dulu routernya, kita ambil dua. Nah, di sini biar gampang, di sini kita kasih tandai ini router A dan ini router B. Kalau sudah begini, kita juga harus ada PC-nya biar nanti ketahuan. Kita ambil masing-masing buat terhubung ke routernya. Router B. Nah, jangan lupa kita sambungin. Jadi antara router A sama router B kita pakai DCE. Serial 20, serial 20. Terus kita juga sambungin antar router ke PC ya. Kalau saya jelasin pakai kabel apa. Kelas 2 pasti sudah hafal ya. Ini memang masih merah karena kita belum on-in, belum kita konfigurasi. Nah, namun sebelum kita konfigurasi kita harus kasih IP dulu. Kita harus penggambaran IP-nya harus kita tulis dulu biar nggak lupa. Contohnya kita di sini buat menghubungkan antar router kita pakai IP kelas A aja 10.10.1. Untuk samping pojoknya 10.10.10.2. Nah, buat di sininya yang ini kan artinya ini buat yang nancep ke sini, ini buat nancep ke sini. Nah, yang di sini belum ada. Nah, kita kasih IP juga nanti ini buat gateway PC-nya. Misalkan 192.168.1.1. Nah, yang di sini kita pakai misalkan berapa? 200.1. Berarti kalau di sini 192.168.1.1, PC-nya misalkan 192.168.1.2. Nah, di sini 200.200.2.2. Kalau udah begini, kita tinggal atur konfigurasi routernya. Nah, kita coba pakai CLI command. Caranya klik terus ke CLI. Nah, ini kita harus disuruh konfigurasi shell atau enggak, kita nggak usah N aja. N enter. Nah, tampilan pertama seperti ini. Kita harus masuk dulu. Kita beri akses masuk, caranya enable enter, konfigurasi CONF spasi T enter. Nah, jadi buat CLI ini untuk mengurangi kesalahan kita pakai fungsi tab yang di keyboard. Contoh kita mau nulis interface INT, terus klik tab, otomatis dia nulis sendiri interface, jadi nggak usah nulis interface. Nah,
Ini kalau misalkan intercave misalkan kan kita nggak tahu kalau salah, jadi untuk mengulangi kesalahan cukup int tab. Nah, itu udah ada. Nah, kalau sudah begini, kita masuk ke masing-masing. Kita kan sekarang berada di sini. Kita mau masuk masing-masing port serial sama port fast Ethernet. Nah, ini kan yang buat menghubungkan antar router dengan router ini kan pakai serial. Nah, yang ke PC ini pakai fast Ethernet. Nah, kita masuk ke serial dulu. Caranya interface SE, jadi nggak usah tulis serial, kita sub SE. Nah, lihat nih, ini SE 2/0, berarti kita tulis SE aja, tab otomatis dia nulis serial. Nah, kita tulis serial berapa kan, 2/0. Bentar. Lalu kita masukin IP address-nya, IP address tab. Nah, kita sekarang tinggal masukin IP address-nya. Nah, ini IP address yang mau kita masukin udah kita tandain, jadi nanti nggak lupa 10.10.10.1. Nah, ketika konfigurasi pakai komen atau CLI, kita pengisian IP address-nya harus disertai dengan default subnet mask-nya. Jadi kalau kelas A itu berapa, kelas B berapa, kelas C berapa, pasti udah hafal semua. Berarti kalau kelas A 255-nya yang pertama aja. Ini berarti 255.0.0.0. Enter, udah. Nah, kita udah masukin IP address. Sekarang kita tinggal mengaktifkannya. Cara mengaktifkannya, kita meng-on-kan-nya, caranya kita no shutdown. Cuma karena nanti takut kesalahan, tinggal ditulis no spasi sh, enter. Nah, kalau udah link change berarti udah aktif. Nah, sekarang kita kembali. Ya, kembali kita kan masih dalam lubang serial. Kita kembali berarti EX itu artinya exit, jadi nggak usah tulis exit atau shutdown, nggak usah tulis shutdown, tinggal sh, exit tinggal exit. Nah, jadi sekarang kita masuk ke fast Ethernet yang terhubung ke komputer. Tadi kita yang terhubung ke router satunya lagi, ya kan. Nah, sekarang kita interface FA tab. Nah, kalau kalian bingung lihat ininya caranya gimana, tinggal kursor kalian ini arahkan ke kabel, nanti dia akan menunjukkan port berapa yang dia masuk. Nah, kita arahkan ke sini, nah dia otomatis muncul FA 0/0. Nah, otomatis kita sini fast Ethernet 0/0, enter. IP address kita masukkan yang ini 192.168.1.1. Nah, berarti subnet masknya 255.255.255.0. Bentar, jadi kita aktifkan dengan no s. Nah, kita udah aktif. Nah, otomatis kalau udah aktif di sini udah hijau. Nah, ya kan. Ini terus kenapa tadi yang di sini kita aktifin OSH udah aktif, terus kenapa nggak hijau? Nah, karena sebelah sini belum diaktifin. Nah, kalau ini kan nggak perlu diaktifin yang ini. Sekarang kita lihat. Ini udah hijau ya, di sini belum ya. Jadi kita masukin IP aja dulu. Nah, nanti kita di sini IP-nya 1.2 kita masukin di sini. Pakai biasa aja, manual biar cepat. 192.168.1.2. Berarti gateway-nya yang kita masukin ke router 192.168.1.1. Oke. Kita masukin juga yang sebelah sini. Harus di onin. Berarti di sini masukinnya 200.200.200.2. Nah, di sini 200.200.200.1.
ini yang buat BC-nya. Nah, ini kenapa gateway-nya 200.200.200.1. Nah, karena ini IP yang masuk ke router. Jadi kita ngambilnya dari router. Oke. Kita sudah ngatur yang ini. Nah, sekarang kita ngatur yang sebelah sini. Caranya sama. Tinggal kita lihat IP-nya perubahan. Kita lihat IP yang berbeda. Nah, caranya sama. Pertama enable, enter, configure, enter. Nah, di situ kita udah masukkan konfigurasi sama kayak tadi, interface SE. Nah, kita lihat di sini SE 2/0, 2/0, enter. Nah, kita masukin IP address, ADD, tab IP address, lalu masukin IP-nya 10.10.10.2, terus 255 buat subnetnya 000. Nah, aktifkan dengan cara no sh. Nah, udah, terus exit. Kita sekarang pas kita no sh, otomatis di sini jadi hijau, tadinya merah, ya kan? Sekarang ini masih merah karena yang jalur kesini belum kita aktifin, belum kasih IP address. Nah, sekarang kita kasih. Caranya interface FA tab. Nah, kita kan nggak tahu ini FA berapa. Kita lihat caranya sama kayak tadi. Ini kursornya ditempelin ke kabelnya, terus didiemin. Nah, FA 0/0. 0/0. Lalu kita kasih IP address. Berarti itu 200.200.200.1. Berarti kalau 200 itu berarti kelas C. Berarti 255.255.255.0. Terus aktifkan no spasi sh. Nah, ini kan masih merah. Nanti kalau saya enter pasti jadi hijau. Nah, jadi hijau kan? Nah, artinya ketika diaktifkan ini jadi hijau, artinya udah terhubung. Cuma kita belum bisa ngeping karena belum kita kasih RIP. Nanti kita fungsikan di sini fungsi RIP-nya. Nah, sekarang di sini udah hijau semua antar router. Nah, sekarang kita coba ngeping. Pasti masih violet. Nah, violet karena kita belum daftarkan ke RIP. RIP itu kayak cara pengalamatan atau protokol secara dinamis. Nah, tapi kalau antar router kita udah sukses. Nah, ini kan emang antar router. Jadi kita coba sekarang gunakan RIP. Sebenarnya RIP bisa kita di sini kita bisa tambah di sini manual, cuma kita pakainya yang CLI aja. Caranya gimana? Ini caranya kita pakai perintah router RIP, enter. Nah, kita masuk ke router RIP. Nah, router RIP, lalu kita sebenarnya kita bisa network, cuma biar lebih gampang net aja. Kita masukkan, karena di sini kita masukkan IP yang terhubung atau IP yang nyolok sama yang tercolok atau yang terhubung atau yang masuk ke dalam router ini. Caranya berarti net yang terhubung. Yang pertama berarti yang ini 192.168.1.1. Nah, kalau ini ketika masukin net atau network atau IP address kita dalam RIP nggak perlu pakai subnet mask. Terus kita masukin lagi net, kita berapa aja. Nah, ini udah masuk, ini sekarang ini 10.10.10.1. Nah, terus exit. Nah, kita udah mengatur network atau RIP yang sebelah sini. Nah, kalau kita lihat di sini, nah yang kita masukin tadi di sini otomatis di sini ada. Nah, sebenarnya kita ini nggak perlu misalkan 10.10 kita
ini bisa tulis 0 jadi seperti ini karena emang yang di terdeteksi itu yang pertama karena ini kelas A. Nah ini kelas C. Nah yang ini kan network ID-nya. Nah yang ini host ID-nya. Jadi host ID-nya itu di sini pasti 0. Nah sekarang kita ke sini. Kita di sini tadi kalau di sini pakai cara CLI, coba kita di sini pakai cara manual. Nah caranya seperti ini. Konfigurasi RIP. Nah kita tinggal masukin aja. Yang ini misalkan 200 titik 1. Nah tapi kalau kita enter otomatis satunya jadi 0 karena yang satu itu yang terakhir itu host ID-nya. Terus kita masukin lagi 10 titik 2. Tapi yang ini pasti jadi. Nah kan jadi udah. Jadi caranya sama kayak tadi. Caranya berbeda tapi hasilnya sama. Nah kalau kita di sini mengatur sesuatu di komennya di sini otomatis ada terdeteksi. Sekarang kita coba apakah sudah bisa terhubung. Biasanya 2 atau sampai 3 kali baru bisa terhubung. Apa udah sukses? Nah sekarang udah sukses. Jadi antar PC sekarang sudah sukses dengan metode RIP. Nah nanti RIP ada 2 versi 1, versi 2. Nanti perbedaannya kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah ini baru 2 router terus sama 2 PC. Nanti bisa juga belajar banyak router. Mungkin kalau yang kemarin yang Putra sudah berapa 5 router. Nah walaupun baru 4 atau 3 orang yang bisa. Jadi kita simpan dulu. Nah kalau tadi saya login ini bisa disimpan, cuma kalau ketika tadi pakai Guest login jadi itu cuma terbatas. Misalkan coba saya lihat. Jadi kalau 2 gampang. Nah tapi kalau misalkan di sini contohnya ada 4. Nah seperti ini caranya sama persis, cuma lebih pusing. Terdiri dari 4 router, 4 switch dan 8 PC. Oke, cukup sekian. Nanti prakteknya mungkin kalau sudah stabil kita lanjutkan di lab. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.